Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Warzuqna al-qiyama was-siyam. Berikan rizki kepada kami, kita bisa puasa di bulan Ramadan dan bisa sholat di bulan Ramadan. Jemaah, kalau bicara dia sudah dekat, apa yang dekat? Apa yang dekat jemaah? Pemilu udah selesai. Kemarin dekat, tahu-tahu selesai. Umat Islam seharusnya sekarang berpikir untuk menyambut karunia ilahi yang akan merubah kehidupan dia di dunia, yang akan membuat negeri Indonesia ini bercahaya, penuh dengan warna-warna yang indah. Bentar lagi nih datang Ramadan. Apa yang antum persiapkan bulan Ramadan untuk menghadapi bulan tersebut? Nah, siapa yang mau menyebutkan 5 keutamaan bulan Ramadan? 5. Satu, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. 2, bulan baca Quran. Turun Quran, kita baca Quran. 3, keutamaannya, bukan amalannya. Keutamaannya. Lailatul Qadar. Kirim hadiahnya. Nah, tinggal 2 lagi. Jawabnya satu-satu, nggak ada yang angkat tangan. Jika jadi anak kasih hadiah. Ahibati fillah. Ada yang angkat tangan di belakang, udah telat angkat tangan. Bulan kebaikan. Syahrul khair. Syahrul rahmah. Penuh rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Syahrul ghufran. Bulan diampuninya dosa-dosa hamba. Syahrul mahabbah. Bulan cinta dan kasih sayang. Khairus syuhur. Sebaiknya bulan sepanjang tahun. Di situ Allah turunkan Al-Quranul Karim. Tiap tahun anak tanyakan ini. Jadi jamaah, kajian kita itu cuma pengulangan, nggak ada yang baru. Kalau baru bid'ah. Artinya kita ya bicara bagaimana menyambut bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Antum udah tahu nih, udah deket nih, udah mau tinggal 5 menit lagi datang. Umpamanya, ada tamu yang mau datang tinggal 5 menit lagi. Apa yang antum lakukan? Buka pintu gerbangnya. Bentar lagi datang. Kemudian hamparkan karpet merah. Terus welcome drink, siapin. Udah dekat. Subhanallah. Salah satu yang harus antum lakukan menghadapi bulan Ramadan itu persiapan baca doa melihat hilal. Melihat rembulan bulan Ramadan. Bukan cuma rembulan bulan Ramadan. Setiap bulan kita baca doa ini. Hanya di bulan Ramadan kita lihat semua orang sibuk. Mereka meneropong rembulan. Kelihatan rembulannya. Baca doa enggak? Enggak baca doa. Apa doanya? Melihat rembulan. Enggak boleh nyontek. Enggak boleh nyontek. Anak kasih hadiah yang besar buat antum. Enggak boleh nyontek.
Karena sekarang Masya Allah langsung cari di Mbah Google. Seret. Ketang set. Ada. Tahun lalu Anda sampaikan hal ini. Bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di awal bulan ketika melihat hilal, beliau baca doa. Beliau memulai harinya dengan doa. Memulai bulannya dengan doa Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memulai hari kita dengan apa? Memulai bulan kita dengan apa? Ya Allah jemaah. Anda nggak yakin lah satu masjid nggak ada yang tahu. Ibu-ibu hafal semuanya Ustaz. Memang ibu-ibu demen ngapalin doa coba. Ya Allah jemaah. Antum tampangnya doang yang udah ngaji lama. Tapi doa nggak hafal. Subhanallah jemaah. Allahumma. Antum baca. Ahillahu alaina bil amni wal iman. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Udah suaranya udah habis. Wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Pendek jemaah. Ya Allah jadikan bulan ini penuh dengan keamanan dan keimanan. Bil amni wal iman. Negeri kita butuh keamanan. Siapa yang ngasih keamanan? Allah Azza wa Jal. Mintanya sama siapa? Allah Azza wa Jal. Allah kalau mau mencabut nikmatnya dari sebuah negeri yang awalnya aman sentosa, apa kata Allah? Fa'adzaqnahu libasal khawfi wal ju'. Libasal pakaian ketakutan dan kelaparan. Maka awal bulan kita minta keamanan sama Allah Azza wa Jal. Dan minta keimanan. Karena sejatinya keamanan akan didapat setara dengan keimanan yang ada di dada kita. Bukan karena penjagaan. Ada orang yang Masya Allah rumahnya dijaga oleh 10 pasukan. Dengan persenjataan lengkap. Tapi di dalam dia nggak aman. Ada rasa takut. Buktinya apa? Ya telepon lagi. Pengamanan tolong ditambah. Kenapa kalau sudah diamankan? Kok di dalam sana? Udah tidur sana. Nggak bisa tidur. Mulai awal bulan kita. Antum hafalin doa ini. Wassalamati wal islam. Ya Allah. Jadikan bulan ini. Bulan yang membawa keselamatan. Membawa Islam. Menjadi damai negeri kita. Lalu kita mengatakan Rabbi wa Rabbukallah. Bulan. Rabbku, penciptaku dan penciptamu sama Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang yang mengagungkan rembulan sehingga menyembah rembulan. Ada yang menyembah mentari. Ada yang melihat dahsyatnya lautan sehingga dia memberikan sesembahan untuk lautan. Padahal sejatinya Rabbi wa Rabbukallah. Sama Tuhanmu dan Tuhanku itu Allah. Engkau makhluk dan aku makhluk. Yusha' bin Nun. Nabi yang akhirnya menaklukkan Palestina. Setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia melihat matahari Jumat hendak tenggelam. Kita tahu di agama sebelum Islam. Di Yahudi mereka mengagungkan hari Sabtu. Kalau matahari tenggelam, habis sudah masuk malam Sabtu. Nggak boleh lagi perang. Sedangkan ini sudah detik-detik terakhir. Musuh bisa dikalahkan. Maka Yusha' bin Nun melihat kepada mentari mengatakan, engkau disuruh sama Allah, aku juga disuruh sama Allah. Ya Allah, tahan ini mentari ya Allah.
Nggak tenggelam itu mentari jemaah. Sampai selesai pasukan itu menaklukkan orang-orang kafir yang ada di Palestina pada waktu itu. Kita harus yakin nih. Mulai hidup ini dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Antum akan selalu optimis menghadapi apapun. Antum punya Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah. Ramadan yang akan datang ini tinggal beberapa hari. Berapa hari lagi antum? Biar dia yang jawab. Sekarang tanggal berapa? Masya Allah, anak kasih hadiah buat antum. Bukan karena jawaban dia jemaah. Karena dia di soft pertama di sini. Antum walaupun bisa jawab tapi telat antum. Masya Allah. Dia kalau udah datang tahu pergi. Seperti itu. Semua yang datang itu qarib. Dekat dan cepat pergi. Berapa bulan yang lalu kita menunggu pemilu. Ribut berapa hari lagi? Bulan depan insya Allah. Bulan depan. Tahu-tahu selesai. Berlalu itu jemaah. Dan gak bisa kita mengulanginya. Dan Ramadan itu hanya sebentar. Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat. Di hari-hari yang terhitung. Karena ada sebagian orang ketika berpikir Ramadan ada beban dalam hati dia. Kenapa? Ya, dari awal dia gak berdoa. Sehingga dia terbebani dengan Ramadan. Yang datang membawa berkah buat seluruh umat manusia. Allahu Akbar jemaah. Sampai dokter pun menceritakan berkahnya Ramadan. Ana bertemu dengan kepala rumah sakit, dia cerita, Ustaz, kalau bulan Ramadan rumah sakit ini berkurang pasiennya 2,3%. 2/3 itu berkurang. Sehat orang-orang jemaah. Selesai Ramadan penuh lagi rumah sakit. Karena mereka udah tidak menjaga lagi makanan. Artinya Allah kepingin jagain kita. Jaga hati kita. Jaga iman kita. Jaga tubuh kita. Tidak ada satupun perintah Allah Azza wa Jalla melainkan untuk kebaikan kita. Dan tidak ada satupun larangan Allah melainkan karena Allah sayang. Itu berbahaya buat kalian sehingga Allah larang kalian melakukan hal itu. Jamaah, kalau kita memahami keutamaan bulan Ramadan yang waktunya sudah tinggal beberapa hari, yang kemudian dia akan pergi, musim ini akan pergi, maka tentunya antum akan bersiap-siap. Untuk apa? Untuk mengambil faedah yang paling besar. Makanya kalau pedagang pakaian sekarang, apa yang dilakukan? Stok baju, ini Ramadan nih, fulus. Dia akan garap itu pakaian, dia perintahkan kepada anak buahnya, aku kasih uang lebih, selesaikan. Karena dia tahu selesai Ramadan gak laku lagi baju. Kalau engkau menyelesaikan pakaian ini Syawal, jualnya nunggu tahun depan. Makanya dia bersungguh-sungguh. Dan pekerja itu semangat jalan untuk dunia. Tapi kenapa untuk Ramadan tidak? Siapa yang udah beli tiket mudik? Udah selesai, lihat satu. Semuanya udah selesai tiket mudik. Baliknya pun udah tahu. Untuk yang dunia antum persiapkan. Kenapa yang untuk akhirat kita antum gak siap-siap? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Ana kalau boleh minta sama panitia, minta air yang panas. Bismillah. Masya Allah. Jazakallah khair.
Ya belum panas antum. Masya Allah. Nah, jazakallah khair ya. Apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin. Allah dari sayangnya sama kita tuh setan-setan yang sepanjang tahun godain kita, bulan Ramadan dibelenggu sama Allah. Biarkan hambaku berlomba-lomba ngumpulin pahala. Biarkan dia menebus dosa-dosa yang mereka lakukan, setannya dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup. Allahu akbar jamaah. Falam yuftah minha bab. Satu pun pintu neraka enggak ada yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah. Pintu surga. Allahu akbar jamaah. Masya Allah. Anda boleh coba jamaah ya. Alhamdulillah. Semoga kita bisa minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pintu surga yang jumlahnya 8 Allah buka semua. Wa yunadi munadin. Lalu ada yang menyeru mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang bersemangat untuk meraih kebaikan, ini saatnya engkau. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai yang ingin keburukan, berhenti berbuat dosa. Dan kita bisa melihat dalam urusan dunia, orang-orang yang ambisi untuk mendapatkan fulus yang besar, Ramadan jadi momentum buat mereka. Orang tua mengatakan kepada, nak, ini kesempatan, nak, engkau cari fulus. Gimana abah cari fulus? Ya udahlah, jual kuliner apalah. Sehingga antum bisa ngelihat orang semangat jual kuliner. Hanya di bulan Ramadan. Karena dia lihat momentumnya cuma Ramadan, selesai Ramadan udah habis. Kurma, Masya Allah. Berapa ton jamaah kurma yang dikirim sebelum Ramadan. Terus. Dan dalam urusan akhirat ada yang menyeru, ya baghiyal khair. Waktunya. Engkau berlomba-lomba dalam kebaikan, yang ingin keburukan berhentilah. Udah 11 bulan. Yang kerjanya hiburan sana, hiburan sini. Jalan-jalan sana, jalan-jalan sini. Masih punya kesibukan yang melalaikan dia, berhenti Ramadan. Ustaz, anak mau ke Singapura, berhenti nanti Singapura. Anak mau jalan-jalan ke Malaysia, berhentilah. Sayang waktumu. Ini cuma sebulan loh. Engkau jalan-jalan sepanjang tahun bisa. Walillah utaqa minan nar. Wa dzalika kulla laila. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Jamaah, kita punya tempat di neraka. Dan kita punya tempat di surga. Kita nggak tahu takdir kita kemana. Tapi setiap malam Ramadan ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Apakah kita nggak ingin jadi orang-orang tersebut? Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Hadis lain tentang keutamaan Ramadan. Man qama Ramadan atau man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Tolong digarisbawain dan dicek apakah ada di diri kita imanan wa ihtisaban. Engkau puasa kenapa? Karena iman. Aku beriman sama Allah. Aku ni hambanya Allah. Semua yang aku miliki dari Allah. Dan Allah minta sama aku dalam setahun, sebulan aku berpuasa. Iman. Wahtisaban. Dan aku berharap pahala sama Allah. Allah tuh maha baik. Aku ingin fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya diampuni yang masa lalu.
Allahu Akbar jamaah. Wa man qama lailatal qadri ibadan wa ihtisaban. Dan barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar imanan, sama. Sholatnya bukan ikut-ikutan. Sholatnya bukan karena gak enak. Ihtisaban, karena dia berharap pada Allah Azza wa Jal. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa masa lalunya dihapuskan. Lalu kita tidak mau mengambil momentum